Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam ridhonya, serta dilancarkan dan dimudahkan semua urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga kita semua dilapangkan rezekinya, rezeki yang manfaat, yang barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nasuhul Ibad. Dalam video yang lalu dibahas tentang bahwasannya kita semua adalah sesat kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Kelanjutan daripada hadis qudsi ini adalah, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi kullukum 'arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar. Kalian semua adalah orang yang tidak bisa makan kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah kalian makan kepadaku, akan aku berikan makan. Hadis ini menjelaskan bahwa hakikat kita semua makhluk itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah lapar dan tidak bisa makan. Dalam kenyataannya, semua makhluk, baik yang ada di atas, di bumi, di daratan, di lautan, semuanya bisa makan. Bahkan burung pun yang ada di atas, ia tetap bisa makan. Artinya bahwa kita semua diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan makan, dan segalanya fasilitas kehidupan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita merenung, kita bertafakur bahwa begitu murahnya Allah, begitu adilnya Allah kepada makhluknya, sehingga bisa makan, bisa berjalan, bisa menikmati kehidupan dunia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya, sehingga kalau kita menghitung Allah tidak akan pernah terhitung. Al-Quran sudah menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah kepada
manusia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian semua bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Tetapi kalau tidak mau bersyukur, mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azabku, siksaku sangat-sangat pedih. Saudara-saudaraku, hadani Allah wa iyyakum. Karena itu hadis ini jelas-jelas membuka pikiran kita, membuka akal kita, bahwa hakikat kita tidak bisa makan, bahwa kenyataan kita hakikatnya itu tidak bisa makan kecuali Allah berikan. Berarti kita semua yang bisa makan tiap hari, setiap malam kita bisa menikmati makan, itu adalah Allah yang memberikan. Maka anjuran dalam Islam ini pelajaran juga buat kita. Sebelum kita makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita ingat bahwa apa yang kita makan ini adalah dari Allah. Setelah selesai makan, kita ucapkan Alhamdulillah. Artinya kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan makan kepada kita. Orang yang hebat, orang yang cerdas adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelanjutan daripada hadis qudsi ini adalah, ya ibadi kullukum arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu itu telanjang, setiap kamu itu adalah tidak memakai busana, kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian. Ini juga membuka tabir kita, membuka akal kita, membuka pikiran kita, sehingga kita mau berpikir bahwa kita bisa pakai baju, kita bisa pakai celana, kita bisa mengenakan busana. Itu hakikatnya bukan karena kita yang bisa, akan tetapi Allah berikan pakaian kepada kita. Kita ingat bahwa setiap manusia yang terlahir tidak membawa sehelai benang pun yang kita kenakan. Itu artinya bahwa manusia hidup di dunia ini dalam keadaan telanjang. Kemudian Allah berikan pakaian dengan pelantara orang tuanya memberikan pakaian, terus dan terus sampai tua kita bisa membeli pakaian, kita bisa membeli busana, bahkan busana yang kita kenakan, subhanallah, bermacam-macam model. Apalagi perempuan, dari pakaian yang masya Allah, termasuk jilbab, masya Allah, dengan jilbab yang model ini, model itu. Ya Allah, ini saudara-saudaraku, kita digugah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengenakan pakaian ini adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak pantas kalau kita tidak mau bersyukur, tak pantas kalau kita tidak mau taat kepada Allah dalam semua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah hakikatnya orang yang bersyukur. Kemudian diiringi dengan lisan kita, ucapan kita selalu membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, seusai kita melakukan aktivitas. Sampai dalam bacaan kita mengenakan busana, kita bercermin, ada aturan. Seperti saudara bercermin, ya, pakai baju, ada di situ doa. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti Engkau ciptakan aku yang baik, yang bagus, maka jadikan akhlakku, perbuatanku, perbuatan yang baik. Ini pelajaran saudara-saudaraku, bahwa kita semua harus selalu ingat kepada Allah, harus selalu
mengiring hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka janganlah kita berpikir bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan itu hanya kekuatan diri kita, kehebatan kita. Itu jangan. Silakan kita cari ikhtiar, silakan kita cari rahmat Allah di dunia ini, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ikhtiar, memberikan syariat, memberikan jalan di dunia ini untuk kita meraih apa yang kita inginkan. Kalau misalkan ada orang karena pikirannya semua itu dari Allah, kemudian tidak melakukan syariat, tidak melakukan ikhtiar, jentul saja di rumah, terserah Allah. Kalau Allah memberi pakaian, ya pasti kita punya pakaian. Semua terserah Allah. Kalau kita bisa, Allah memberikan kita kenyang, pasti kita senang tanpa ada ikhtiar. Agama melarang seperti itu. Marilah saudara-saudaraku, kita cari rahmat Allah di dunia ini dengan akal kita, dengan pikiran kita, ikhtiar kita mencari dimanapun, karena bumi ini luas. Carilah rahmat Allah di bumi ini dan tetap dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mencari usaha tapi tanpa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, kita tinggalkan semua itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan kajian ini. Semoga kajian singkat ini bisa membuka pikiran kita sehingga kita menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.